Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Para santri rahimani wa rahmakumullah, kita melanjutkan sirah, pelajaran sirah. Saat ini kita sudah pertemuan ke-6, ya. Kita melanjutkan pembahasan sirah Safiyah, ya. Di kitab kita mulai untuk pertemuan ke-6 ini dari halaman 25. Silakan disiapkan. Baik. Indhammat, kita baca indhammat Safiyatu bintu Abdul Muttalib ila mawkibin nur hiya wa fataha Az-Zubair ibn al-Awwam. Wa anat ma'anahu al-muslimuna as-sabiquna min ba'si Quraisy wa anatiha wa tughyanha. Ya, Safiyah bintu Abdul Muttalib ikut bergabung indhammat ila mawkibin nur, bergabung ke kelompok cahaya. Maksudnya adalah bergabung ke kelompok kaum muslimin. Begitu juga dengan pemudanya, maksudnya anaknya Fata yang sudah masuk usia pemuda, Az-Zubair ibn al-Awwam. Ini suaminya sudah tidak ada ya, sejak Zubair masih kecil. Ya. Al-Awwam sudah wafat. Wa anat ma'anahul muslimuna as-sabiquna. Setelah masuk Islam, ya, beliau Safiyah merasakan derita. Anat itu merasakan khusus untuk hal yang tidak enak, derita. Apa yang dirasakan oleh kaum muslimin berupa ba'si Quraisyin, siksaan orang-orang Quraisy, wa anatiha wa tughyaniha, ya, kezaliman, ya, kezaliman orang-orang Quraisy. Falamma adzana Allahu li nabiyhi wal mu'minina ma'ahu bil hijrati ila al Madinah khallafat as-sayyidatu al-hashimiyyatu wara'aha Makkah bi kulli ma laha fiha min tuyubi dzikrayat wa durubil mafakhiri wal ma'athiri wa yammamat wajhaha syatra al-Madinah muhajiratan bi diniha ila Allah wa rasulih. Tatkala Allah mengizinkan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya, diizinkan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Khalafatis sayyidatul Hashimiyah. Safiyah ini sayyidatul Hashimiyah, wanita Hashimiyah, maksudnya Safiyah. Nah, Safiyah ini ikut khalafat, meninggalkan di belakangnya kota Mekah dengan segala yang dia miliki di kota Mekah tersebut. Apa saja yang dia miliki? Min tuyubi dzikrayat, dari kenangan-kenangan indah. Wa durubil mafakhiri wal ma'athiri, hal-hal yang dibanggakan, al-mafakhir wal ma'athir, prestasi-prestasi. Wallahu alam, di sini tidak dijelaskan apa ya detailnya. Wa yammamat wajah, beliau menghadapkan wajahnya menuju kota Madinah, hijrah menyelamatkan agamanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ala ragmi min anna sayyidatal azimata kanat yawma idzin takhtu nahwa 60 min umuriha al-madidil hafil. Meskipun beliau saat itu, ya, usianya jalan hampir 70 tahun. Dari umurnya al-madid, al-madid di mana at-tawil, yang sudah panjang, al-hafil yang banyak, ya. Banyak maksudnya di sini Allah alam, banyak usianya panjang otomatis banyak memiliki pengalaman hidup, ya, gitu. Yang tua, banyak makan istilahnya itu, garam kehidupan, pengalamannya banyak.
Al-hafil, banyak. Faqad kana laha fi mayadinil jihadi mawaqifu ma yazal. Beliau ini di beberapa medan peperangan jihad punya beberapa sikap ma yazal yang senantiasa yadhkuruha tarikh, ya. Tarikh ini menyebutkannya, menceritakannya bilisanin nadiyin. Tarikh menceritakannya dengan bahasa lisan, ya. Dengan lisan, ya, bahasa maknanya nadiyin, ya, yang masih lembab, bil i'jab, dengan ketakjuban, rotibin bisana, ya. Tarikh menyebutkan, menceritakannya dengan apa? Rotibin bisana, basah dengan pujian-pujian. Wa hasbuna min hadhil mawaqif masyahadan ithnani. Cukup bagi kita, ya, dari beberapa sikap ini, masyahadan ithnan, dua masyhad, dua kisah saja. Kana awaluhuma yauma Uhud. Yang pertama adalah di hari perang Uhud, wa tsanihima yaumal Khandaq. Yang kedua adalah di hari perang Khandaq. Amma makana minha fi Uhudin, ya, di perang Uhud, fa huwa annaha, disebutkan di sini. Fa huwa annaha kharajat ma'a jundil muslimina fi thullatin minan nisa'i jihadan fi sabilillah. Ya. Beliau keluar bersama pasukan tentara kaum muslimin fi thullatin. Thullatin ada keterangan di sini, thullah ta'ifah, ya, sekelompok. Nah, jadi beliau di antara perempuan-perempuan kaum muslimin yang ikut berperang waktu itu, tidak sendirian, ya. Fi thullatin, dalam satu kelompok wanita kaum muslimin jihad dan fisabilillah. Fa ja'ala tanqulul ma. Apa tugas beliau di medan jihad tersebut? Tanqulul ma, ya, membawa air, memindahkan dari fulan ke fulan yang membutuhkan. Wa tarwil itash, ya, memberi minum orang-orang yang haus. Wa tabri as-siham. Nah, tabri siham kemarin sudah, ya. Apa artinya kemarin? Tabri siham wa tabri siham menajamkan anak panah, wa tuslihul kisiyya, ya, memperbaiki busur, al-qisi. Ada catatan di situ, al-qisi jamul qaus, jamak dari qaus, busur. Baik. Wa kana laha ma'a dzalika gharadun akhar huwa, ya, di samping ini tadi, di samping tugas ini tadi, ya, ternyata beliau punya tujuan lain. Apa itu? Antar kubal ma'arakata bima syairiha kulliha, yaitu mengawasi medan peperangan, mengawasi peperangan, jalannya peperangan, bima syairiha kulliha, dengan perasaannya seluruhnya, dengan indera perasaannya seluruhnya. Nah, betul-betul mengawasi. Kenapa ini, ada apa? Wala gharba, ai la ajaba, tidak heran. Faqad kana fi sahatiha ibnu akhiha Muhammad Rasulullah SAW. Tidak heran. Nah, karena dalam peperangan tersebut, dalam medan peperangan tersebut, di sana ada putra saudaranya. Nah, saudaranya di sini siapa? Maksudnya Hamzah. Ya. Hamzah adalah saudaranya Sofia. Sama-sama anak dari Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib, sama-sama dari anaknya Abdul Muthalib. Berarti sepupu Muhammad, sepupu ponaan Muhammad Rasulullah SAW. Perlu dia perhatikan dalam medan peperangan tersebut sebagai bibi dari Rasulullah SAW. Wa akhuha, juga di sana ada saudaranya Hamzah ibnu Abdul Muthalib Asadullah. Juga ada putranya Az-Zubair ibnu Al-Awwam, hawari Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Hawari, apa catatan di situ? Al-hawari an-nasir, ya, pembela, penolong. Wa hawariyu ar-rusuli al-khassah min ansarihim. Ya, hawari Rasul itu adalah orang-orang khusus di antara penolong-penolongnya. Para sahabat itu semua penolong Rasulullah SAW. Tapi kalau hawari itu khusus, ya,
keistimewaan sendiri. Dan inilah gelar Az-Zubair ibn al-Awwam. Dari mana tadi? Sudah berapa menit? 10 menit. Baik. Nah, wa fil ma'arakati, dan di peperangan ini masih bercerita tentang ini tadi ya, gharadun akhar. Tujuan adanya Safiyah di peperangan. Nah, ini yang paling pokok. Tujuan beliau fil ma'arakati, dan di peperangan, qabla dzalika kulli, sebelum itu semuanya, sebelum mengawasi tujuan mengawasi Muhammad sallam, mengawasi saudaranya, mengawasi putranya. Ya. Sebelum itu dan di atas itu semua, bahwa di peperangan itu adalah masirul Islam, jalannya Islam, alladzi i'tanaqatu raghibatan, yang dia peluk Islam ini raghibatan, karena cinta, bukan terpaksa. Wa hajarat fi sabilihi muhtasibatan, di jalan Islam ini beliau rela hijrah muhtasibatan, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa absarat min khilalihi tariqal jannah, dari jalannya Islam, absarat, beliau bisa melihat jalan menuju surga. Nah, ini menunjukkan akan keikhlasan ya di sini. Yang terpenting dalam suatu amalan, ya, bukan yang lain. Baik, walamma ra'atil muslimina yankashifuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qalilan minhum, tatkala beliau Safiyah melihat kaum muslimin yankashifun yatafarraqun, berpecah belah, jadi berhamburan, tidak karuan, menjauh dari Rasulullah SAW, kecuali sedikit dari mereka. Wajadatil musyrikin, karena waktu itu situasinya memang porak-poranda, ya, hampir dikalahkan kaum muslimin. Wa wajadatil musyrikina yushikuna an yasilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtu alaihi. Nah, mereka Safiyah mendapati kaum musyrikin hampir-hampir akan sampai ke Nabi SAW dan bisa membunuhnya. Nah, tatkala Safiyah melihat situasi seperti ini, apa yang dilakukan Safiyah? Nah, di sini mulai disebutkan sikap kepahlawanan beliau, ya, sifat keberanian beliau. Kalau melihat situasi seperti itu, tarahat siqa'aha arudan, beliau menumpahkan siqa, air, menumpahkan airnya, membuang airnya tadi. Wahabbat kallabu'ah, beliau bangkit bagaikan labu'ah. Al-labu'ah unthal asad, singa betina. Allati hujima asbaluha, beliau bangkit seperti singa betina. Tidak sampai di situ. Ibarat keberanian Safiyah itu diibaratkan seperti singa betina, tidak hanya singa betina, tapi tidak hanya singa betina tok nih. Di sini ada lanjutannya. Singa betina yang asbaluha, anak-anaknya, hujima, baru diserang. Jadi binatang itu, ya, ganas-ganasnya kalau betina, ya, ganas-ganasnya itu tatkala punya anak, apalagi anaknya diganggu. Nah, di sini menunjukkan gambaran begitu beraninya Safiyah radhiyallahu anha. Wantaza'at, beliau berhasil intaza'at, merebut, intaza'at mana tadi? Min yadi ahadil munhazimina rumhahu, berhasil merebut dari tangan salah satu orang yang sudah kalah dalam peperangan
apa yang direbut? Rumhahu, tombak. Beliau mengambil senjata tombak. Wa ma tasyuku bihi sufuf. Ya, dengan tombak tadi beliau maudhat berlalu, ya, lari tasyukus sufufa, ya, membelah barisan-barisan pasukan musuh, ya, dengan senjata tombak. Ini seorang perempuan loh ya. Silahkan dibayangkan. Wa tadribu bisinanihi alwujuh. Ya, beliau gunakan tombak tadi, ya, yang beliau gunakan apanya? Sinan, mata tombaknya yang ujungnya itu yang runcing itu yang lancip. Untuk apa? Untuk menusuk, memukul wajah-wajah para musuh, ya. Wa taz'aru fil muslimina qailatan. Beliau berteriak ke kaum muslimin, waihakum, celaka kalian, an hazamtum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalian mundur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha an-nabiy alaihi salatu wasallam muqbilatan khasya 'alaiha an tara akhaha Hamzah wa huwa sarih. Tatkala Rasulullah SAW melihat Safiyah, Nabi melihat Safiyah, maju terus, khasyah. Siapa ini yang khasyah? Yang takut, khawatir. Rasulullah SAW. Rasulullah khawatir terhadap Safiyah. Khawatir kalau apa? Kalau sampai melihat saudaranya yaitu Hamzah sudah meninggal. Khawatir, ya, akan berontak, tidak sabar, atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Beliau khawatirkan itu. Wa qad mathala bihil musyrikuna absya'a tamthilin. Sungguh, ya, kaum musyrikin telah memutilasi Hamzah absya'a tamthil, dengan absya', seburuk-buruk mutilasi. Fa asyara ila ibniha Az-Zubair. Maka Rasulullah berisyarat kepada putranya Az-Zubair qailatan, al-mar'ah ya Zubair. Perempuan itu wahai Zubair. Maksudnya di sini siapa? Ibu, ya. Ibumu itu wahai Zubair, ibumu. Fa aqbala 'alaiha Az-Zubair wa qala. Maka langsung, ya, Zubair mendengar itu Rasulullah, maka beliau maka Zubair langsung mengiyakan panggilan Rasulullah SAW. Maka beliau langsung datang, waqal, langsung menghadap, mendekati ibunya, waqal ya ummah ilaiki ya ummah. Ilaiki ada keterangan di situ. Ilaiki ya ummah, ibta'idi ya ummah, ya, menjauhlah. Wahai ibu, menjauhlah. Faqalat tanah la ummalak. Mendengarkan putranya ngomong begini, ya, Sofia apa jawabnya? Tanah, minggir kowe. Minggir kamu nak. La ummalaka, tidak ada ibu untukmu. Ya, maksudnya ini agak agak kurang suka dengan sikap anaknya ini. Malah nyuruh ibunya menjauh. Ini jawaban Sofia. Ini jawaban yang mengungkapkan ketidaksukaan beliau dari anaknya tatkala anaknya meminta supaya Sofia menjauh. Tanaha la ummalaka. Minggir kamu. Tanaha. La ummalaka. La ummalaka, tidak ada ibu lagi untukmu. Saya bukan ibumu lagi. Ini sekedar ungkapannya. Faqala inna Rasulullah, ya. Ini Az-Zubair cerdik, ini pintar, ya. Melihat ibunya sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan anaknya sendiri, maka Az-Zubair bawa nama Rasulullah SAW. Luar biasa. Faqala inna Rasulullah ya'muruki an tarji'i. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu untuk kembali. Nah, baru di sini mereda. Ya. Baru amarahnya Sofiyah mereda di sini. Faqalat walima. Ini hebatnya para sahabat. Ya. Begitu mendengar itu adalah perintah dari Rasulullah, itu adalah saran dari Rasulullah, ya, langsung, ya,
Mereka mengedepankan iman mereka. Faqalat walima. Kenapa? Innahu qad balaghani annahu muthla bi akhi wa dzalika fillah. Sungguh telah sampai kepadaku berita bahwa saudaraku Hamzah dimutilasi wa dzalika fillah, dan itu di jalan Allah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu khalli sabilha ya Zubair. Kalau begitu, ya, nah, biarkan jalannya wahai Zubair. Fa khalla sabilaha. Maka Zubair pun membiarkan jalan ibunya. Walamma wada'atil ma'rakatu awzarah. Tatkala perang sudah selesai. Ini satu kalimat ya. Wada'atil ma'rakatu awzarah. Perang telah selesai. Tidak perlu diartikan satu-satu. Kalau diartikan satu-satu rusak. Wada'at meletakkan. Al-ma'rakatu peperangan. Awzarah, alat-alatnya, senjata-senjatanya. Tatkala peperangan meletakkan senjata-senjatanya. Tidak, artikan gini saja. Tatkala perang telah selesai, waqafat Safiyatu ala akhiha Hamzah wa wajadat qad buqirabat. Sedangkan keadaan Hamzah saat itu. Waqafat Safiyatu ala waqafa ala. Waqafa ala artinya mengetahui. Safiyah mengetahui saudaranya Hamzah qad buqira batnu, perutnya telah bukira syuqa, dibelah. Wa ukhrijat kabiduh, hatinya dikeluarkan. Wa judi'a anfuh, judi'a quti'a, dipotong hidungnya. Wa sulimat udunah, sulimat quti'at juga, sulimat udhunah, dipotong telinganya. Wa syuwiha wajhuhu, diperburuk wajahnya. Fastaghfarat lahu. Apa yang dilakukan oleh Safiyah? Luar biasa ini. Ini saudaranya sendiri yang meninggal. Apa yang dilakukan oleh Safiyah? Ini di awal saat baru saja menerima musibah. Beliau beristighfar untuk saudaranya tersebut. Fastaghfarat lahu. Ini sulit terutama bagi para perempuan ya, di saat baru saja menerima musibah. Banyak di antara manusia kaum muslimin tatkala baru saja menerima musibah, bukan ini yang dilakukan. Bukan hal-hal yang baik yang dilakukan. Mungkin akan berkata kotor atau mengeluh minimalnya. Namun untuk Safiyah tidak. Ini yang beliau lakukan, beristighfar. Wa ja'alat taqul, ya, beliau berkata, inna dzalika fillah. Sesungguhnya ini di jalan Allah. Jadi membuat dirinya itu ridho. Tidak mengapa saudaraku mati dalam keadaan demikian, karena ini adalah di jalan Allah. Insya Allah diridhoi demikian. Menghibur dirinya sendiri. Luar biasa ini. Laqad raditu bi qada'illah. Sungguh aku telah ridho dengan ketentuan Allah ini. Wallahi demi Allah, la asbiranna. Di sini ada takkid dengan sumpah, ada lamut takkid, ada nun taukid. 3 taukid dalam kalimat beliau. Demi Allah benar-benar aku akan bersabar. Wala ahtasibanna, dan benar-benar aku akan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan, la aj'alanna dzalika al-musaba fillah wa la atlubanna al-ajra alaihi minhu. Minta, mengharap dan minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini luar biasa. Dan begitulah semestinya kita mencontoh beliau tatkala kita sedang menghadapi suatu musibah, yaitu dengan dihadapi musibah dengan sabar. Baik, sampai di sini dulu. Sudah lama ini. Nakhtim hadzal liqa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari keterangan yang saya sampaikan ini
Silakan ya, barangkali ada yang punya faedah bisa disampaikan di forum diskusi nanti ya, agar yang lain bisa mengambil faedah. Baik, barakallahu fikum.